Semua brand smartwatch kayaknya udah keluarin desain kotak-kotak elegan. Tapi ini beda. Ini Garmin. Hai internet, Gilbert Gigi here. Sekarang gue mau review salah satu produk Garmin. Garmin. Udah nggak perlu diraguin lagi ya kualitasnya soal smartwatch ataupun sportwatch. Dan kali ini gue berkesempatan bakal review Garmin Venue SQ. Langsung aja kita unboxing. Ya, sekarang udah ada nih Garmin Venue SQ-nya. Ayo kita buka. Bisa kita lihat di sini bahwa Garmin Venue SQ itu digaransi sama TAM selama 2 tahun ya. Jadi kalian kalau mau ngeklaim garansi atau mau servis atau ada kerusakan, kalian bisa nih ke TAM. Pertama, kita dapat kartu garansi dari TAM. Lalu di sini kita dapat buku manual yang lumayan tebal dan kecil, gampang buat dibaca ya. Dan di sini ada kayak quick start guide-nya untuk Garmin Connect. Oh, kita dapat stiker juga. Keren sih Garmin. Yesterday, Garmin, dan ada yang hitam. Lalu tentunya kita dapat satu buah kabel charger dari Garmin Venue SQ ini. Bentuknya seperti ini. Kayak colokan gitu ya. Langsung aja kita ke produknya. Keren sih menurut gua. Talinya juga enak banget gua feel. Iya. Bisa dibilang Garmin biasanya buat jam tuh kayak lebih sporty, tapi kalau ini lebih untuk lifestyle dan lebih minimalis dan simple sih. Oke, sekian unboxing dari Garmin Venue SQ. Kita langsung aja ke reviewnya. Yuk. Oke, first impression. Ukuran dari Garmin Venue SQ ini memiliki ukuran yaitu 40 mm x 37 mm dengan mempunyai layar yaitu LCD touchscreen yang sebesar 1,3 inch dengan resolusi 240 pixel x 240 pixel. Layar Garmin Venue SQ sendiri sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Lalu bodi dari Garmin Venue SQ ini adalah fiber reinforced polymer dengan bezel yaitu anodized aluminium yang juga mempunyai cutting edge chrome di sekitar jamnya. Jadi menurut gue bakal lebih tambah manis lagi ya. Di Gigitech sendiri, Garmin Venue SQ mempunyai 3 varian warna, yaitu ada shadow gray yang gue pakai ini, lalu ada orchid, dan ada white. Strap dari Garmin Venue SQ ini memiliki bahan yaitu rubber dan mempunyai mekanisme pelepasan strapnya yaitu quick release. Charger dari Garmin Venue SQ ini masih berbentuk colokan yang dicolok di belakang jam Garmin Venue SQ ini. Sebagai pengguna pertama kali ya produk Garmin, menurut gua UI-nya ini lumayan susah dan kalian tuh mesti banyak belajar dari UI-nya dan sering otak-atik jamnya. UI dari Garmin Venue SQ sendiri menurut gua tuh lebih kayak ke data oriented karena data-datanya tuh lengkap banget. Oke, Garmin Venue SQ mempunyai 2 tombol di sebelah kanan bodinya. Untuk tombol atas, kalian kalau tekan sekali itu kalian bisa masuk ke menu olahraga. Kalau ditahan, kalian bisa masuk ke kontrol menu. Jika kalian tekan tombol bawah, itu berguna buat back. Tapi kalau ditahan, kalian masuk ke mode setting. Dan Garmin Venue SQ mempunyai koneksi Bluetooth untuk mengoperasikan atau konfigurasi ke Garmin Connect. Ya, langsung aja kita ke fitur-fitur di smartwatch-nya. Yang pertama, gue pengen bahas UI dari jam ini. Kalau kita swipe atas atau swipe bawah, itu adalah untuk melihat data-data aktivitas kita sehari-hari menggunakan jam ini. Kalau kita swipe kiri, bisa menampilkan shortcut yang bisa disetting di Garmin Venue SQ ini. Jadi shortcut yang gue pilih itu adalah pengatur brightness. Lalu untuk swipe kanan, dia tidak bisa. Garmin Venue SQ juga bisa menampilkan notifikasi dari smartphone kalian dengan cara bergetar jika ada pesan masuk atau notifikasi masuk. Kalian juga bisa membalas pesan dari beberapa aplikasi seperti WhatsApp dalam bentuk quick replies. Kalian tinggal swipe ke bawah,
replies. Di sini sudah muncul quick replies-nya yang kalian tuh sebenarnya juga bisa atur di setting Garmin Venue SQ ini. Lalu Garmin Venue SQ ini juga mempunyai fitur yaitu control music atau media play dan juga bisa volume. Misalnya dari YouTube ataupun Spotify. Kalian tinggal tekan, nah bisa dikontrol kan. Volumenya juga di sini bisa kalian lihat, kalau atas untuk yang tentunya menambahkan volume, kalau bawah untuk mengurangi volume. Kalian juga bisa atur seperti ini. Untuk Spotify di Garmin Venue SQ ini tidak bisa menyimpan lagu, tapi untuk varian Venue SQ Music itu kalian bisa simpan lagu di jam kalian. Selanjutnya di Garmin Venue SQ ini juga ada fitur Find My Phone yang tentunya bisa membantu kita menemukan HP kita jika hilang dengan bunyi dari HP kita. Gue contohin ya. Kalian tinggal tekan tahan ke kontrol menu. Nah, di sini ada icon seperti telepon, kalian tinggal pencet. Langsung bisa Find My Phone. Jadi baterainya ini bisa diklaim hingga 6 hari, tergantung pemakaian juga. Dan juga bisa diklaim 14 hari kalau kalian nggak pakai kontrol musik ataupun GPS menurut Garmin. Si Garmin Venue SQ ini sudah mempunyai GPS built-in, jadi itu HP kalian nggak bakal buang-buang baterai lah untuk pakai GPS. Selanjutnya Garmin Venue SQ juga mempunyai sensor heart rate yang real time banget, yang bisa kalian lihat di jam seperti ini dan juga bisa kalian lihat di Garmin Connect di HP kalian, yang gue sudah pakai selama 5 hari. Selanjutnya ada juga fitur step tracker yang bisa mengukur seberapa banyak kita melangkah. Kalau di jamnya, datanya akan terlihat seperti ini, dan kalau misalnya di Garmin Connect-nya, kalian tuh juga bisa lihat untuk lebih lengkapnya. Nah, seperti ini. Tentunya Garmin Venue SQ ini juga mempunyai kalori tracker yang bisa kalian lihat langsung di jamnya dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya Garmin Venue SQ juga bisa mengukur data kualitas tidur kalian. Tentunya informasi-informasi penting seputar kualitas tidur seperti ada REM, ada light sleep, ada deep sleep, semuanya ada di sini. Garmin Venue SQ sudah mempunyai pulse oximeter atau bisa disebut familiarnya sensor SpO2 yang bisa mengukur kadar oksigen dalam darah kita. Pengukurannya itu bisa real time ataupun kalian bisa aktifkan juga saat tidur. Untuk data-datanya seperti ini, kalau kalian lihat di smartwatch-nya singkat aja, tapi kalau kalian mau lebih lengkapnya ada di Garmin Connect. Oke, selanjutnya Garmin Venue SQ juga mempunyai respiration atau bisa dibilang breathing tracker yang tentunya bisa mengukur nafas rata-rata kalian. Kalau data di jam kalian bisa lihat singkat seperti ini. Tapi kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, tinggal buka Garmin Connect dan inilah data-datanya dari respiration atau breathing trackernya. Selanjutnya Garmin Venue SQ juga mempunyai stress tracker yang bisa mengukur tingkat stres kalian dari pengukuran variabel yaitu siklus detak jantung kalian dan pernafasan kalian. Untuk di jam datanya akan seperti ini, tapi untuk lebih lengkapnya kalian juga bisa lihat di Garmin Connect. Kalau kalian pakai seharian bakal begini datanya, dan menurut gua sih relevan atau akurat ya menurut gua ya. Selanjutnya ada fitur namanya body battery. Ini khas banget Garmin. Jadi fitur body battery ini adalah fitur yang dimiliki Garmin Venue SQ yang bisa mengukur tingkat energi kalian dari skala 0 sampai 100. Garmin mengukur body battery ini juga melalui variabel detak jantung, stres, dan juga pernafasan kalian. Nah, datanya akan terlihat seperti ini, kayak dari kita tidur sampai kita bangun body battery-nya naik, dan kalau kita melakukan aktivitas akan lama-lama turun. Jadi Garmin Venue SQ juga bisa mengukur keaktifan tubuh dalam bergerak. Nah, standarnya itu kalau gue lihat adalah 150 poin per minggu. Dan kalian juga bisa lihat di sini gue udah mencapai 172 dan ada tulisan Gold Mat. Dan kalian juga bisa melihat di Garmin Connect. Datanya akan seperti ini. Next, gue mau bahas sport mode dari Garmin Venue SQ. Untuk Garmin Venue SQ juga mempunyai beberapa mode olahraga yang bisa digunakan dan totalnya gue hitung ada 22.
Gua tuh sempet pakai jam ini untuk lari dan jalan cepet. Gue bakal kasih tahu data-datanya bakal kayak gimana. Jadi gue tuh lari di GBK dan ini adalah maps-nya. Kalau misalnya biru dan merah ini kayak tingkat kecepatan atau pace gue di mana mungkin gue di sini cepet atau di sini gue lebih santai jalan-jalan atau lebih lambat larinya. Nah, di sini juga lengkap banget. Gue lari itu totalnya 42 menit, sekitar 42 menitan. Dan jarak yang gue tempuh itu 3,5 km dengan kaloris yang terbuang adalah 386 kalori. Dan ini adalah data-datanya yang lengkap banget. Jadi kayak pace-nya itu kecepatan, itu rata-rata kecepatan gue itu 12 menit per kilometer. Jadi ini bar chart-nya kayak kecepatan yang gue lakukan. Dan lalu ini adalah heart rate chart-nya bagaimana. Ini cadence atau step per menit yang gue lakukan, lengkap banget sih Garmin, gila. Dan ini adalah time in heart rate zones, jadi kayak berapa menit sih heart rate gue tuh tinggi, misalnya kayak di zone 5 itu 5 menit, di zone 4 itu gue 12 menit. Dan menurut gue sensor tracker di olahraganya itu sangat-sangat lengkap, sudah banyak atlet yang menggunakan Garmin untuk tracker olahraga mereka. Jadi menurut gue sih udah nggak perlu diraguin lagi ya. Selanjutnya ada sensor yang namanya VO2 max untuk mengukur tingkat kebugaran dan volume oksigen di dalam tubuh kalian. Tapi sayangnya udah gue beberapa kali coba latihan sampai 3-4 kali ternyata tidak bisa diukur. Tapi kalau bisa diukur bentuknya akan seperti ini. Alasan menurut gue kenapa VO2 max gue nggak bisa diukur, mungkin pertama satu, gue baru pakai ini 5 hari dan gue cuman 3-4 kali pakai Garmin Venue SQ ini. Dan Garmin mungkin butuh lebih banyak data untuk mengukur VO2 max ini. Lalu kedua, mungkin guanya yang salah teknik lari atau jalan cepatnya yang dianjurkan oleh Garmin. Sorry friends, I tried my best. Ini menurut gue bukti dari Garmin yang gak bakal kasih kalian data. Menurut gue ini bukti Garmin itu gak asal-asalan kasih kalian tuh data kondisi fisik kalian. Next ada additional feature atau fitur-fitur tambahan dari Garmin Venue SQ ini yang menurut gue penting banget. Yaitu pertama ada hydration yang bisa maintain air minum kalian. Lalu ada kalori in and out yang bekerja sama dengan MyFitnessPal yang dibawahi oleh Under Armour. Nah, kalori in and out ini berguna untuk kalian yang mau maintain seberapa banyak konsumsi makanan yang kalian makan dan yang kalian keluarkan juga dari aktivitas-aktivitas kalian. Tentunya Garmin Venue SQ ini mempunyai NFC yang berfungsi untuk Garmin Pay yang bisa kalian konfigurasikan dengan Visa atau Mastercard kalian. Garmin Venue SQ juga mempunyai watch face yang banyak dan beragam. Kalian tuh bisa juga download widget ataupun apps dari Garmin IQ. Garmin Venue SQ ini juga mempunyai water resistant hingga 5 atm ataupun kalian bisa ajak berenang di 50 meter. Tapi kalau saran gue sih jangan di air laut, mending di air tawar aja atau kolam renang. Garmin Venue SQ ini juga mempunyai always on display. Lalu ada fitur gesture atau biasanya kita disebut rest to wake up. Lalu ada cuaca, ada agenda, ada do not disturb yang biasanya buat tidur. Dan ada Garmin Coach atau training yang bisa menyarankan latihan-latihan kebugaran atau olahraga untuk kalian lakukan. Lalu ada fitur live track dan incident detection assistant. Fungsi fitur ini adalah berguna buat kalian kalau misalnya amit-amit kalian kecelakaan atau berkendala dalam saat kalian misalnya lari, olahraga. Kalian tuh bisa aktifin fitur ini dan bisa minta bantuan ke orang-orang yang kalian ingin kontak yang bisa kalian setting di Garmin Connect. Garmin Venue SQ dan Garmin Connect tentunya bisa dikonfigurasikan dengan aplikasi yang cukup terkenal yaitu Strava untuk olahraga. Jadi kalian tuh bisa langsung lihat data-data dari Garmin Connect di aplikasi Strava ataupun kalian misalnya kalau mau sharing dari aplikasi Strava. Dan Garmin Venue SQ ini mempunyai brightness adaptif yang bisa kalian atur ke 3 tingkat kecerahan.
Tapi ada beberapa kekurangan yang bisa gue temuin di Garmin Venue SQ ini. Pertama, Garmin Venue SQ ini tidak mempunyai altimeter atau sensor pengukur ketinggian. Menurut gue sih altimeter ini butuh nggak butuh ya buat kalian. Kalau misalnya memang butuh banget, kalau kalian buat hiking, mungkin kalian bisa beli yang Garmin Venue biasa. Next, Garmin Venue SQ belum punya built-in mic, jadi kalian nggak bisa mengharapkan ini bisa support Google Assistant ataupun Amazon Alexa. Yang ketiga, Garmin Venue SQ ini tidak mempunyai charger magnetik, tapi menurut gue sih nggak apa-apa selama masih bisa ngecas. Selanjutnya, UI dari Garmin Venue SQ ini menurut gue agak susah dan kalian tuh harus bener-bener pelajarin. Dan menurut gue kalau selama gue pakai udah 5 hari ini, di hari ketiga kalian tuh kayak udah mulai biasa lah mengatur-ngatur, oh ini fiturnya dan ini cara mengaturnya. Yang terakhir, Garmin Venue SQ ini tidak mempunyai on-screen animated, tetapi kalau kalian mengincar on-screen animated, mungkin kalian bisa beli Garmin Venue biasa. So jadi, Garmin Venue SQ ini menurut gue cocok banget buat kalian yang sport enthusiast ataupun workout addict, yang masih mau sport watch atau smartwatch yang berdesain lifestyle ataupun elegan. Dengan harga 3.099.000, kalian tuh dapat semua data yang optimal dari sebuah smartwatch. Sensor lengkap, fitur-fitur unik khas Garmin pun ada, kayak misalnya body battery ataupun stress level yang bisa mantauin aktivitas kebugaran ataupun tubuh kalian lebih baik lagi, friends. Oke, sekian review dari Garmin Venue SQ. Jika kalian tertarik sama Garmin Venue SQ, link pembelian gua taruh ya di bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang tertarik sama Garmin Venue SQ. Oh iya, jangan lupa aktifin lonceng notifikasi supaya kalian tahu update-update apa aja nih dari Geeky Hub. Jangan lupa follow IG Geeky Tech ID supaya kalian tuh tahu barang-barang atau produk-produk yang menarik apa yang kita jual. Thank you for watching, friends. Gue Gilbert. Salam Geeky. Lengkap juga Garmin. Apa kita adu aja ya nih ya?